Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anta Nur Aini dengan NIM 2300509 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mata kuliah media dan bahan ajar sesi 0043. Di sini saya dari kelompok 2 yang mendapatkan materi tentang remaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan yang kami lakukan dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan belajar dari remaja-remaja tersebut. Di sini kami melakukan observasi dan identifikasi remaja yang ada di Kelurahan Suraugadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai apa saja kondisi yang terjadi pada remaja tersebut. Nah, khususnya terhadap perilaku permasalahan belajar yang dihadapi oleh remaja-remaja yang ada di Kelurahan Suraugadang. Nah, di sini kami melakukan observasi langsung ke Kelurahan Suraugadang dan menanyakan serta mengambil data-data remaja-remaja yang ada di Kelurahan Suraugadang tersebut. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada kelompok-kelompok remaja yang terdapat di Kelurahan Suraugadang. Nah, selama wawancara tersebut kami menggali berbagai informasi kepada remaja-remaja yang ada di sana, bagaimana permasalahan yang mereka lalui selama ini, terus kemudian apa saja permasalahan saat remaja itu belajar. Nah, kemudian apa saja kebutuhan belajar remaja tersebut, sehingga kami dapat mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang mereka alami selama ini. Nah, yang pertama yaitu rendahnya disiplin waktu belajar. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan terhadap media sosial dan kurang bijaknya dalam menggunakan media sosial selama ini. Kemudian ketergantungan terhadap gadget atau media sosial tersebut sehingga membuat belajar remaja tersebut kurang efektif. Dari beberapa data yang kami kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada remaja-remaja yang berada di di sekitar Kelurahan Suraugadang Nanggalo itu, yang dapat disimpulkan skala prioritas kebutuhan belajar para remaja di wilayah tersebut yaitu program pembelajaran non formal yang dapat meningkatkan manajemen diri para remaja di Kelurahan Suraugadang. Nah, oleh karena itu, di sini kami itu merancang dan memilih program pembelajaran non formal yaitu pelatihan mengenai manajemen waktu dan disiplin belajar bagi remaja yang ada di Kelurahan Suraugadang. Nah, di sini kami berfokus pada bijaknya bermedia digital dan mengatur prioritas belajar untuk remaja-remaja yang ada di Kelurahan Suraugadang, Kecamatan Nanggalo. Program kami itu diharapkan untuk membantu remaja-remaja yang ada di sekitar Kelurahan Suraugadang dan Kecamatan Nanggalo sehingga menjadi lebih terarah dalam penggunaan waktu yang berbijak bermedia sosial, bermedia digital, kemudian mengatur waktu belajar, disiplin dalam belajar, dan memotivasi dalam belajar. Nah, kemudian setelah dilakukan identifikasi dan wawancara ke Kelurahan Suraugadang, kemudian wawancara dan observasi kepada remaja-remaja yang di sekitar Kelurahan Suraugadang yang ada di Kecamatan Nanggalo. Di sini dapat disimpulkan bahwa kami akan membuat media dan bahan ajar yaitu bijak bermedia digital serta mengatur prioritas belajar untuk remaja-remaja tersebut. Di sini kami membuat modul yang berisi tentang bagaimana bijak bermedia digital dan mengatur prioritas belajar untuk remaja.
Nah, modul tersebut digunakan untuk remaja-remaja tersebut belajar mengenai bagaimana sih bijak bermedia digital dan memprioritaskan belajar serta mengatur waktu untuk belajar. Nah, modul tersebut berfungsi untuk sebagai bahan ajar. Nah, untuk medianya apa? Nah, di sini kami membuat media belajar, yaitu yang pertama berupa PPT, kemudian yang kedua ada kuis yang melalui Quizizz, kemudian yang ketiga ada video interaktif di YouTube. Nah, yang keempat yaitu poster, yaitu tentang bagaimana cara mengatur waktu untuk memprioritaskan pembelajaran dengan baik dan efektif. Nah, yang pertama yaitu di sini kami menggunakan PPT sebagai media pembelajaran. PPT tersebut yaitu bijak bermedia digital dan mengatur prioritas belajar bagi remaja, yaitu sasarannya di usia 12 hingga 18 tahun. Berisi materi mengenai manajemen waktu, yaitu manajemen waktu sebagai sumber daya yang sangat berharga bagi kita semua, karena pengelolaan waktu itu sangat diperlukan sekali untuk memanajemen diri kita sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang akan kita lakukan. Nah, apa saja sih penyebab dari kegagalan mengatur waktu itu? Yang pertama yaitu tidak ada rencananya harian. Tidak ada rencana ini seperti kita tidak membuat rencana-rencana apa saja yang kita lakukan dalam hari ini, besok, ataupun lusa. Kemudian menunda-nunda. Menunda waktu itu dapat menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Misalnya kita dapat melakukan hal lain, tetapi karena kita menunda-nunda, hal lain tersebut dapat terundur. Kemudian adanya gangguan HP. Nah, HP ini dapat sangat mengganggu sekali apabila kita tidak menggunakannya dengan bijak. Kita dapat terbawa arus seperti berlebihan menggunakan HP itu, kayak bermain game, keasikan bermedia sosial, dan yang lainnya. Kemudian tidak bisa berkata tidak. Apa sih tidak bisa berkata tidak ini? Seperti saat bermain game kan, biasanya para remaja itu diajak untuk mabar. Nah, pastinya kita akan tertarik untuk bergabung untuk main bersama di Mobile Legends itu. Pastinya tentu tidak akan mengatakan tidak untuk bermain bersama-sama di Mobile Legends karena memang asik. Kemudian apa sih teknik yang efektif dalam memanajemen waktu ini? Yang pertama, to-do list, yaitu membuat list-list harian yang akan kita lakukan dalam hari ini, besok maupun lusa. Kemudian memilah tugas berdasarkan tingkat kepentingan. Ini dapat dilakukan untuk yang pertama bahwa kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu yang menurut kita sangat penting. Nah, sehingga itu yang harus kita lakukan pertama sekali. Kemudian mengikuti dengan aktivitas berikutnya yang menurut kita tidak se-urgent yang harus kita lakukan di pertama kali. Nah, kemudian itu ada teknik Pomodoro, yaitu teknik misalnya kita mau belajar nih, kita 15 menit belajar, kemudian 5 menit pegang HP, kemudian 30 menit lagi belajar, kemudian 5 menit lagi istirahat untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Tentunya kita setiap hari berinteraksi dengan teknologi digital. Nah, dari hal-hal tersebut pasti tentunya adanya ketergantungan terhadap diri kita, terhadap perilaku digital yang kita lakukan sehari-hari. Nah, contohnya kita merasa gelisah tanpa gadget, kemudian menunda-nunda tugas akibat keasikan bermain gadget. Kemudian adanya gangguan tidur. Gangguan tidur ini tentunya sangat mengganggu kesehatan tubuh kita, karena ketergantungan terhadap HP juga akan mempengaruhi jam tidur kita tentunya, karena
kecanduan HP ini mungkin kita dapat bergadang sampai malam, nggak tidur karena keasikan bermain HP. Kemudian apa sih dampak negatifnya dari ketergantungan gadget ini? Yaitu yang pertama yaitu di fisik, mata yang sakit, kemudian lelah, mengantuk karena begadang. Kemudian dampak psikologisnya yaitu dapat stres, depresi. Kemudian dampak sosialnya yaitu kita sering mengurung diri di rumah untuk menggunakan media digital ini tanpa bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah kita. Kemudian dampak akademiknya seperti nilai yang akan menurun, nilai yang jelek itu dapat sangat terpengaruh oleh media digital ini. Gimana sih kita bijak dalam bermedia digital ini? Nah, kita harus menerapkan prinsip bahwasannya kita itu harus pandai dalam mengendalikan teknologi. Nah, jangan mau apabila kita ketergantungan terhadap teknologi. Nah, apa saja sih tips-tips dalam bermedia digital? Nah, yang pertama yaitu batasi waktu bermain HP sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang lebih produktif lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hindari HP sebelum tidur karena dapat mengganggu otak kita untuk tidak mau tidur. Biasanya susah tidur kalau sering melihat HP sebelum tidur. Nah, kemudian apa saja sih strategi belajar di era digital yang sekarang ini? Nah, seperti yang kita tahu tantangannya yaitu seperti gangguan-gangguan yang seringkali mengalihkan perhatian kita. Nah, sehingga kita itu sulit fokus. Seperti misalnya kita lagi belajar 5 menit ada notif HP, kemudian 5 menit lagi ada notif HP. Tentu kita akan terganggu dengan notifikasi dari HP tersebut dan pastinya akan mengalihkan perhatian kita ke HP tersebut daripada belajar yang kegiatan belajar yang sedang kita lakukan. Nah, bagaimana sih atau apa sih cara yang membuat kita menjadi tertarik untuk belajar? Yang pertama, gunakan yaitu media edukatif seperti video YouTube, video interaktif di YouTube. Kemudian buat rutinitas belajar. Nah, kemudian lakukan istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian kita harus membuat komitmen kepada diri kita sendiri. Nah, apa saja sih yang kita lakukan? Yaitu yang pertama menetapkan tujuan. Nah, di sini kita akan berkomitmen yaitu seperti aku akan belajar nih dan tidak mau menggunakan HP selama 2 jam. Saya akan fokus belajar. Nah, seperti itu. Kemudian membuat jurnal harian yaitu kita menulis berapa lama kita belajar, kemudian berapa lama kita menggunakan HP, kemudian apa saja hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan selama ini selain dari penggunaan HP tersebut. Kemudian untuk media yang kedua kami menggunakan yaitu media poster yang akan kami bagikan kepada peserta didik untuk dilihat dan dibaca. Isi poster tersebut yaitu bijak bermedia digital dan mengatur prioritas belajar, seperti yang telah saya sebutkan dan jelaskan di PPT yang sebelumnya, yaitu menentukan prioritas belajar itu dengan fokus yang tugas paling penting atau memiliki deadline yang lebih cepat dari tugas lainnya. Kemudian membuat daftar tugas. Catat semua tugas yang akan kita lakukan baik hari ini, besok ataupun lusa. Kemudian menggunakan metode seperti metode Pomodoro, yaitu 5 menit belajar, 1 menit bermain HP, 15 menit belajar, 5 menit bermain HP, seperti itu. Kemudian gunakan timing blocking, yaitu mengalokasikan waktu seperti waktu untuk tugas dan bermain HP, seperti 30 menit untuk membaca dan 1 jam untuk menugas, dan hindari pemborosan waktu dengan
bermain HP yang berlebihan. Banyak bermain HP itu untuk menyelingi waktu-waktu dikala kita bosan terhadap tugas yang kita kerjakan. Ada quizzes yang akan digunakan untuk memberi pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik mengenai bagaimana materi-materi yang telah kami sampaikan. Di sana berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, tentang materi yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, sehingga memberi evaluasi kepada peserta didik apakah telah memahami materi yang telah kami sampaikan. Nah, untuk peserta didik yang telah menjawab kuis kemudian mendapatkan nilai-nilai tertinggi, 3 besar dari nilai tertinggi tersebut akan kami beri hadiah. Mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan terkait tentang materi bijak bermedia digital dan prioritaskan waktu untuk belajar untuk remaja. Mungkin itu sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.